habis nggak pernah rapat pun tidak ada. Akhirnya berdasarkan dari masukan dan termasuk dari BPNU memberikan arahan supaya jangan fokus kepada persoalan tarekat dan tasawuf. Akhirnya dari 14 menjadi 8 lazimah. Yang pertama adalah lazimah istighosah dakwah tarekat dan tasawuf. Ini menjadi penting karena jadman baik di tingkat kabupaten maupun provinsi itu juga sering diminta untuk melakukan istighosah atau dakwah tasawuf dan tarekat. Dan yang kedua yaitu lazimah pengkajian penelitian khazanah uros tasawuf dan sanad tarekat. Benturannya kan 100. Jadi ini juga akan fokus mengkaji, meneliti yang berkaitan dengan kitab-kitab tasawuf dan juga berkaitan dengan sanad tarekat. Kemudian yang ketiga yaitu lazimah mubahasah masail sufiyah. Nah, ini sering kali muncul berbagai macam persoalan tarekat, ya, baik itu di tingkat pusat, daerah atau wilayah. Nah, di sini dengan adanya lazimah ini, ya, ketika persoalannya itu bisa diselesaikan di tingkat sufiyah, ya saya cukup. Tapi kalau penyebarannya itu sudah masuk ke wilayah provinsi atau beberapa provinsi, yaitu mungkin bisa naik ke ya. Dan berikutnya yaitu idaroh lazimah matan yang dulunya pakai istilah matan, tapi untuk periode ini karena banyaknya masukan bahwa ketika menggunakan kata matan itu segmentasinya terbatas. Jadi yang merasa tidak mahasiswa itu mau gabung agak berat. Akhirnya kita buka tambah generasi muda dan mahasiswa ahli thariqah al-muqaddarah an-nahdiyah. Nah, tujuannya segmentasinya bisa para pemuda, bisa para santri, bisa mahasiswa. Ini untuk menampung berbagai masukan. Kemudian ada lagi lazimah tabligh wan nashr yang mana ini menjadi tim medianya Jadman. Alhamdulillah Jadman online ya sudah mulai aktif kembali baik di Instagram, YouTube, kemudian juga di Facebook. Ini sebagai media yang mensiarkan kegiatan-kegiatan Jadman dan juga kegiatan para masyayikh, termasuk pengajian para masyayikh Jadman seperti Kiai Halwani, Kiai Zuhul Anam, kemudian Kiai Rois Ali, kemudian ada beberapa masyayikh lain. Itu kita jadikan sebagai konten dakwah di Instagramnya Jadman, sehingga dengan model video pendek itu orang perkotaan itu lebih senang dibandingkan pengajian yang 1 jam 2 jam itu baru seperempat jam sudah ngantuk duluan. Ini strategi lazimah tabligh wan nashr bertanggung jawab untuk syiar dakwah di media. Kemudian terkait yang berikutnya yaitu wakonah tetap seperti biasa. Jadi kenapa ada lazimah iktisadiyah yang dulu pernah ada, ya, seperti lazimah terkait dengan ekonomi. Ya, kami melihat dari beberapa periode yang lalu bahwa lazimah iktisadiyah ya ini membahas soal operasi macam-macam dan semua nggak ada hasilnya dan ujung-ujungnya bermasalah. Daripada merepoti, ya kan? Daripada nanti muncul masalah baru, baik kita hilangkan, kita fokus kepada masalah soal mau bisnis, ya silahkan bisnis menggunakan sarana lembaga masing-masing, tapi untuk Jadman tidak memfasilitasi itu karena berdasarkan pengalaman dari periode sebelumnya itu tidak menyelesaikan masalah tapi menimbulkan masalah.
begitu juga laksana yang lain, sehingga menjadi lebih efektif. 8 laksana itu meliputi semua, ada yang untuk generasi muda, ada yang untuk muslim, ibu-ibu, dan juga ada satu lagi laksana kerjasama internasional. Ini juga sudah ada, alhamdulillah. Baru seminggu yang lalu kami mengirim surat kepada seluruh masyarakat di seluruh dunia, biasa tentang undang-undang Indonesia. Untuk kita sampaikan bahwa terjadi perubahan kepengurusan dari yang lama menjadi yang baru. Alhamdulillah mereka juga respon dan siap hadir suatu saat ketika Jasman mengadakan kegiatan multaqah. Kemudian ada laksana yaitu pelatihan dan kaderisasi. Nah, ini juga akan kita optimalkan untuk segmentasinya, yaitu wilayah perkotaan, di mana orang perkotaan itu perlu pelatihan-pelatihan yang praktis, yang mereka untuk mengenalkan apa itu tasawuf, apa itu thariqah. Setelah itu muncul mahabbah, ya sudah dipersilahkan mencari mursyid yang cocok untuk ditunjukkan itu sebagai seorang salih. Kemudian Bapak sebagai tambahan. Nah, terkait dengan usulan dari Mbak Mas tadi, selama ini yang kami terima yang itu berdasarkan dari masukan dari Darussalam. Sebab kenapa kok laksana ikut di-SK-kan oleh Idarah Aliyah? Karena ini kalau nggak sekalian di-SK-kan, rasanya ada yang merasa kurang marah. Gitu. Kok aku nggak di-SK-kan? Nah, maka karena sekupnya itu sekup kabupaten, ya tentu misalnya terjadi perubahan atau terjadi pergantian, saya kira tidak akan masalah. Tapi ya kembali kalau nanti memang disepakati untuk yang dikatakan Idarah Aliyah untuk Sufian dan Mustafa itu hanya Mustafa, Ivaniyah dan Hidayah, ya tidak ada masalah. Tapi kalau yang disepakati sekaligus laksana, ya kita akan ikuti. Demikian dari saya, terima kasih. Ya. Terima kasih.